Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini, terima kasih. Hari ini materi kita adalah mengenai pewarnaan bakteri. Ya, sebelum kita masuk mengenai ke pewarnaan, kita bahas dulu sekilas mengenai morfologi dan struktur mikroorganisme. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Kita udah bahas ya kemarin apa itu perbedaan prokariotik dengan eukariotik ya, dan jadi sekarang kita mau membahas mengenai yang prokariot ya. Nah, ini perbedaannya juga sudah kita bahas kemarin ya. Ini perbedaan inti selnya, maksud saya organel selnya ya. Ini ada dinding sel. Oke. Nah, jadi bakteri itu ya, jadi unitnya untuk mengukur bakteri itu biasanya mikron ya, atau kita sebut dengan mikrometer. Oke. Nah, untuk membayangkannya ya, 1 mikron itu ya atau mikrometer ini itu adalah 1000 of millimeter. 1000 dari sebuah milimeter. Jadi kebayang nggak milimeter? Tahu garis senti? Penggaris 1 senti, ada garis-garisnya lagi di tengah. Oke. Nah, jarak antar yang kecil itu ya, itu selalu 1 milimeter, kita bagi 1000 lagi. Ya. Itu adalah 1 mikron. Nah, jadi ukuran bakteri itu sekitaran itu. Ya, jadi sekitaran bisa ada bahkan yang 0,2 mikron. Ya, nah jadi diameternya itu sekitar 1,5 mikron, sedangkan panjang 3-5 mikron. Ya, nah jadi itu adalah perkiraan ukuran bakteri kecil sekali. Ya, nah jadi bakteri itu ya dari kata bakterion, small stick ya karena berbentuk batangan seperti itu ya. Nah, jadi biasanya dia memiliki kemampuan untuk hidup di berbagai habitat. Nah, berdasarkan manfaatnya, jadi ada yang disebut dengan bakteri patogen. Nah, makanya saya senang sekali ketika kalian berdiskusi, di forum diskusi udah ada paham, menjadi patogen gitu ya. Udah tahu ya ngomongin patogen, walaupun nggak tahu tuh kira-kira apa artinya. Ya, jadi patogen itu maksudnya adalah dapat menyebabkan penyakit. Ya, nah, jadi bakteri itu bersifat patogen, bisa patogen terhadap manusia, bisa patogen terhadap hewan, ya, seperti bisa juga patogen terhadap tumbuhan, gitu ya. Ada juga yang non patogen. Nah, non patogen di sini dia bisa tidak menyebabkan penyakit, maksudnya dia tidak ada manfaat sama sekali untuk manusia atau hewan, ya. Tapi ada juga yang bermanfaat, ya. Salah satunya yang gampang kita amatin yaitu untuk memproduksi produk pangan seperti itu ya. Kemarin kita udah bahas sedikit mengenai fermentasi. Nah, bakteri itu tadi mikroorganisme prokariot ya, jadi materi intinya tidak terbungkus oleh membran. Nah, ini ada bentuk-bentuk ya dari bakteri ya. Jadi yang berbentuk kokus ya atau bulat. Jadi yang bulat aja, ada istilahnya monokokus, dia kalau sendirian, ada yang diplokokus kalau dia nempel berdua, ada yang staphylococcus. Nah, tengok staphylococcus. Ya, jadi bentuknya kayak anggur, ya, staphylococcus ini. Ya, staphylococcus bentuknya seperti buah anggur, dempetan. Apa contohnya? Saat ini adakah di tangan kalian? Ya, boleh ditengok tangannya ya, siapa tahu kelihatan gitu. Enggak kelihatan. Ya, namanya Staphylococcus aureus, itu secara alami ada di tangan kita. Ya, jadi setiap hari kalian bawa-bawa itu Staphylococcus aureus. Ya. Nah, jadi cuman setiap orang itu berbeda-beda pembawaannya. Ada yang memang pembawaannya Staphylococcusnya itu tinggi. Nah, makanya orang yang seperti itulah yang kita hindari untuk menjadi pekerja yang sebagai penjamah makanan, yang dekat sekali dengan kontaknya dengan makanan. Ya. Nah, ada yang Streptococcus nih, bentuknya
apa namanya, berdempetan, bentuknya kayak rantai, ya. Lalu ada Sarkina dan ada Tetracoccus. Selanjutnya ada basil, nih basil, ada monobasil, diplobasil, dan streptobasil. Ya, streptobasil berbentuk rantai. Ya, kita cepet-cepet aja ya, sekilas ya. Ini ada yang spiral ya, ada yang berbentuknya gelombang-gelombang gitu ya, ada yang kayak skrup ya, vibrio ini seperti contohnya vibrio cholera ya. Nah, lalu spiroseta ini seperti skrup gitu ya. Nih, contohnya. Ini ada tetracoccus, ya, ini ada diplococcus ya. Jadi mereka bentuknya seperti itu. Ya, yang bulat. Nih, diplococcus. Ya. Nah, ini streptococcus ya, seperti rantai. Ini staphylococcus aureus. Nggak kelihatan ya? Ada di tangan kalian ini. Tuh, kayak anggur ya. Oke, ya. Tuh. Ya, bergerombol-gerombol. Oke. Nah, jadi bakteri dapat dibedakan dengan cara pewarnaan gram. Ya, ini yang ungu gram positif, yang merah gram negatif. Ya, nanti kita bahas lebih lanjut. Selanjutnya ini ada contohnya Mycobacterium tuberculosis. Ini untuk bentuk koma ya, nggak kelihatan ya. Oke, aduh. Itu ya. Bentuknya koma. Ya. Nih Vibrio cholera. Oke, ini ada Spiroseta. Oke, ini ada Leptospira. Nah, selanjutnya bakteri sudah. Sekarang kita ke fungi, ya. Nah, tadi udah nengok ya, fungi ya, cerita si Dr. Binox kan ya. Ya, jadi mau diulang-ulang videonya bisa. Nah, fungi merupakan organisme heterotrof ya. Oke. Artinya dia memerlukan senyawa organik untuk sumber energi. Nah, fungi ini dia bisa hidup tadi kan, kata Dr. Binox kan ya. Pertanyaannya juga keluar tadi. Bisa dijawab? Bingung bahasa Inggris? Bisa. Bisa, Bu. Oke, mantap lah kalau bisa. Ya. Nah, jadi dia bisa hidup di organik mati ataupun pada organisme hidup. Contohnya apa? Ketumbe. Panu. Kalian hidup kan? Ada ketumbe nggak? Itu siapa? Itu fungi. Ya. Nah, jadi dia hidup dengan bahan organik mati ya. Jadi kalau disebut dengan saprofit. Sedangkan yang hidup pada organisme hidup lain disebut parasit. Ya. Fungi saprofitik berperan penting dalam merombak sisa-sisa bahan organik. Ya, jadi penting sekali tadi. Ya. Ini ada dua kategori fungi. Ya. Ada yeast dan mold. Apa itu yeast? Apa itu mold? Miftahir. Apa itu yeast? Apa itu? Khamir, Bu. Oke, ya Putih jawab ya. Yang Miftahir, apa itu yeast? Apa itu mold? Yeast itu khamir, Bu. Seperti khamir ya, Bu. Oke, yang mold? Miftahir. Oh, Miftahir. Kaspiati. Ya, bukan seperti khamir, tapi yeast itu adalah khamir bahasa Indonesianya. Ya. Kalau mold itu kapang bahasa Indonesianya. Ya. Perbedaannya apa? Nah, yeast ini uniseluler, dia bersel satu, sedangkan kalau mold itu multiseluler. Contohnya siapa? Oke, contohnya siapa khamir, siapa kapang? Wildon. Kalau khamir itu yang ada pada tempe, Bu. Tapi kalau yang mold atau kapang itu terdapat pada roti tawar yang sudah membusuk. Oke. Benar deh ya?
Hah? Benar? Aduh, Ibu, pura-pura dipelanin gitu ya, biar nggak kedengeran suaranya gitu ya. Iya, Siti Rahma. Siti Rahma, bener nggak yang dikasih contoh tadi? Atau mau ngasih contoh yang lain? Benar, Ibu. Benar. Berarti yeast itu pada tempe. Mold dak Bu yang pada tempe? Oke. Itu pertanyaan atau penegasan? Atau pernyataan? Mold dak, Bu? Mold Bu pada tempe, penegasan Bu. Oke ya, mold ya pada tempe itu mold kapang ya, tapi kalau khamir contohnya pada ragi roti ya. Tapi tadi benar temannya jawab mold tadi yang di permukaan roti sudah basi ya, kapang ya, ada bulukannya ya. Jadi biasanya sudah berbulukan itu bulukan itu tuh contoh gampang sekali untuk melihat apakah itu kapang, dia bulukan. Jagung, bulukan, kapang. Ya, oke? Karena dia punya hifa tadi kan, udah dijelasin tadi ya sama Dokter Bainax ya. Oke. Nah, ini ada dinding selnya. Nah, dinding sel bakteri itu peptidoglikan. Nah, tapi kalau fungi ya, kapang dan khamir itu dinding selnya itu kitin. Ya, ini perbedaan fungi and bacteria. Oke. Nah, nutrition. Nah, some bacteria can make own food. Nah, jadi kalau bakteri itu ada beberapa bakteri itu yang saking bandelnya dia bisa buat makanan sendiri gitu. Nah, tapi kalau fungi nggak bisa, dia heterotrof ya. Nah, kalau motility ya, kalau kemungkinan dia bergerak ya, kalau bakteri itu dia bisa bergerak apabila dia memiliki flagel. Nah, nanti kita cek lagi strukturnya. Nah, tapi kalau fungi non motil ya, jadi nggak bisa bergerak ya. Nih, ada lagi size-nya. Kalau untuk ukuran, biasanya sel fungi itu lebih besar daripada sel bakteri. Ya. Nah, spora, pembentukan spora. Nah, pada fungi itu biasanya untuk reproduksi, untuk memperbanyak diri. Tapi kalau pada bakteria untuk mempertahankan diri, untuk survival ya, itu yang perlu kalian bedakan. Ya, makanya istilah spora pada bakteri berbeda dengan spora pada fungi. Ya. Yeast ya atau khamir tadi. Nah, fungi bersel satu. Ingat ya perbedaan fungi, yeast dan mold itu yeast sel satu, mold itu uniseluler. Ya. Nah, jadi dia ada beberapa generasi yang membentuk miselium dengan percabangan. Nah, khamir umumnya ya hidup sebagai ada yang saprofit dan beberapa ada yang parasit. Nah, ya jadi ukurannya bervariasi. Nah, khamir ya dibedakan dari kapang karena bersifat uniseluler. Nah, reproduksinya itu terutama dengan pertunasan. Dia bertunas lalu melepaskan diri menjadi sel baru seperti itu. Nah, sebagai sel tunggal, khamir tumbuh dan berkembang biak dengan cepat jika dibandingkan dengan kapang. Nah, lebih cepat dia daripada kapang. Nah, makanya contohnya aja kalau kita mau buat tempe sama mau buat roti, fermentasi untuk buat roti cuma butuh berapa jam. Tapi kalau tempe butuh lebih lama kan, sehari 2 hari gitu kan ya. Nah, jadi lebih cepat dia tumbuhnya khamir dibandingkan dengan kapang karena luas permukaannya dan volumenya lebih besar gitu karena dia lebih banyak kan ya. Khamir pada umumnya diklasifikasikan berdasarkan sifat fisiologinya ya dan tidak atas perbedaan morfologinya seperti pada kapang. Ya, jadi tergantung sifat fisiologisnya bukan karena bentuknya. Nah, yeast dapat dibedakan jadi 2 kelompok, yaitu ada yang fermentatif sama oksidatif. Kemarin kita sudah bahas sedikit. Nah, jenis fermentatif ini dia dapat menfermentasi alkohol ya. Contohnya dia memecah gula menjadi alkohol. Nah, pada pembuatan roti. Kalau yang oksidatif ya, dia menghasilkan CO2 dan H2O. Nah, dua-duanya proses ini itu dipergunakan untuk menghasilkan energi. Ya, dia fermentasi ataupun oksidatif itu untuk memperoleh energi. Ini adalah gambar mikroskopik Saccharomyces cerevisiae. Ya, itu adalah yeast untuk pembuatan roti. Ya, kemarin kita praktikum kurva pertumbuhan ya. Kalian mohon maaf,
Mumpung saya ingat deh, videonya jangan lupa ya. 2 lagi masih ada utang video. Selanjutnya mold kapang ya. Kapang berbeda dengan bakteri dan khamir karena kapang itu bisa dilihat secara kasat mata. Ya, berarti ukurannya lebih besar gitu ya. Jadi karena dia hifanya itu bisa kelihatan gitu ya. Nah, jadi sama seperti bakteri dan khamir, kapang juga ada yang menguntungkan dan merugikan ya. Seperti misalnya menguntungkan karena dia bisa kita gunakan untuk buat kecap, tempe ya, buat keju, terus ada pembuatan antibiotik, penisilium ya. Nah, sedangkan untuk yang berbahayanya, kapang ini dia bisa menghasilkan toksin, racun ya. Racun yang dihasilkan oleh kapang kita sebut dengan mikotoksin. Nah, itu merugikan sekali. Mikotoksin ini biasanya bersifat mematikan. Ya. Nah, kapang ini bisa kita lihat benang-benangnya ya, disebut dengan hifa. Jadi kumpulan hifa itu kita sebut juga dengan miselium. Ya. Nah, kapang dia tumbuh dengan cara memperpanjang hifa ya. Jadi pada ujungnya panjang hifanya, nambah dia. Jadi dikenal dengan pertumbuhan apikal atau pada bagian tengah hifa yang disebut dengan pertumbuhan interkalar ya. Contoh kamir tadi ada Saccharomyces, ada Zygosaccharomyces, ada Candida. Nah, kalau kapang ada Aspergillus, ada Fusarium, ada Rhizopus ya dan lain-lain. Nih Aspergillus niger ya. Kenapa niger? Karena dia warnanya hitam. Ya, jadi Aspergillus niger ini biasanya ada di jagung juga ya. Kadang jagung ada bulukan-bulukan hitam kan? Nah, atau kacang. Kadang kacang tanah ya, bulukan-bulukan gitu kan hitam, itu jangan dimakan lagi, nggak boleh dimakan, itu ada racunnya. Aspergillus niger itu menghasilkan toksin. Ya. Nah, Penicillium sp digunakan untuk memproduksi antibiotik. Nah, selanjutnya ada protozoa ya. Protozoa dia kategorinya binatang kecil. Struktur morfologi protozoa umumnya mikroskopik, dia memiliki bentuk dan ukuran bermacam-macam. Ya, jadi kalau misalnya kalian punya air kotor, kita taruh di bawah mikroskop, itu kelihatan itu yang jalan-jalan. Ya, protozoanya gampang banget kita perlu melihat. Oke, Windy. Windy nyoret-nyoret. Kenapa, sayang? Kok bisa ini? Siapa nyoret ini? Maaf Bu, salah tekan, maaf Bu. Ayo hapus lagi dong. Oke. Nah, jadi dia penyebarannya hampir di seluruh dunia ya. Contohnya itu ada penyebab penyakit tidur. Nah, penyebab penyakit tidur ini bisa pada unggas itu. Saya dulu punya ayam. Jadi itu dia matanya itu berat banget diangkat ya. Kalau mau belajar boleh dicari tahu. Nih, contohnya ada amoeba ya, protozoa ya. Jadi zaman saya kecil dulu kami ngejek-ngejek ya, nggak boleh sekarang ya bully-bully gitu ya. Ejek amoeba, anak muka bata gitu ya. Ya, inget banget itu dulu. Ya. Tahu deh kalau yang di provinsi lainnya, kalau kami dulu di Sumatera Utara gitu ya. Di Jambi ada yang bilang amoeba. Oke, algae ya. Nah, strukturnya dia bervariasi ya dari mikron sampai bermeter-meter. Ya, bermeter-meter apa? Ya, rumput laut ya. Nah, alga ada yang patogen, ada juga yang menguntungkan. Nah, alga merah itu digunakan untuk buat agar-agar ya. Nah, jadi buat keragenan ya. Nah, ada juga yang menghasilkan neurotoksin, neurosaraf ya. Jadi toksin yang menyerang saraf ya. Jadi berbahaya kalau dimakan, hati-hati. Ini dia. Nah, ada virus ya, virus. Jadi dia bukan makhluk hidup karena dia tidak punya sel, dia hanya terdiri dari DNA atau RNA saja. Nah, virus ini dapat dilihat menggunakan mikroskop elektron. Jadi nggak bisa kita pakai untuk mikroskop cahaya kemarin, nggak bisa karena ukurannya sangat kecil. Ya, jadi dia obligat parasitnya, pasti parasit. Ya, jadi virus mendapat perhatian penting dalam pangan ya jika virus tersebut menginfeksi manusia melalui pangan. Ya. Partikel utuh virus disebut dengan virion. Sejauh ini belum ditemukan penularan virus COVID melalui makanan ya, tapi memungkinkan untuk penularan terjadi melalui kemasan.
ya, melalui kemasan. Kalau melalui makanan masih belum, tapi kalau melalui kemasan tinggi kemungkinan, ya. Karena kan kalau makanan, misalnya kalian beli bakso kan panas banget kan ya. Ya kalian aja kepanasan kalau megang kuahnya gitu ya. Jadi kalaupun dia misalnya ya, tapi insya Allah jangan sampai seperti itu ya. Dia masuk ke situ dia udah mati gitu ya. Bukan berarti kita jadi jajan sembarangan gara-gara saya bilang gitu, enggak ya. Jadi jaga diri ya. Ciri-ciri dan karakteristik virus ya. Jadi dari venom ya, artinya racun ya, istilah virus tadi ini ya. Jadi dia dapat memperbanyak diri ya. Nah, di apa namanya dalam jaringan. Nah, makanya virus ini bisa menyebabkan kanker ya. Bukan hanya sekedar apa gitu ya. Jadi virus ini ketika dia kan menginfeksi sel. Nah, selnya tadi jadi bandel. Nah, ke sel yang bandel ini memperbanyak diri, nyari temennya. Nah, lalu dia bisa bermutasi jadi sel jahat kan ya. Nah, sel jahat itu bisa sebagai pencetus kanker. Ya pasti setidaknya dia buat jaringan dulu, buat tumor gitu kan. Sudah tumor terus ganas jadi kanker gitu. Ya. Jadi sangat berhati-hati ya. Oke, ini bakteri ya. Strukturnya itu cuma bisa kita lihat pakai mikroskop. Ya, jadi ini macam-macam mikroskop yang harusnya sudah paham ya, mikroskop cahaya. Selanjutnya ada mikroskop yang memperlihatkan objek secara 3 dimensi. Ada mikroskop diferensial ya, interference kontras ya. Jadi kita bisa melihat sel yang tidak diwarnai ya. Nah, lalu ada mikroskop confocal scanning laser, ada mikroskop tenaga atom ya. Ini contoh bagian-bagian dari mikroskop configuration ya. Lalu ini ada mikroskop medan gelap. Ini ada mikroskop elektron. Mikroskop elektron itu ada 2 tipenya, ada SEM sama TEM. Ya, SEM itu scanning elektron mikroskop atau mikroskop elektron scanning bahasa Indonesianya. Kalau TEM itu mikroskop elektron transmisi. Ya, jadi dia itu bisa mengamati secara 3 dimensi. Ya, nah, jadi spesimen atau sampel kita itu dia lapisi dengan logam berat, ya, seperti emas. Jadi dilapisi emas memang sebelum diamati. Nah, kalau TEM ini bisa sampai dalamnya lagi, sampai organel selnya gitu ya. Nah, TEM ini mempelajari struktur internal ya. Jadi kita tekniknya juga lebih rumit dibandingkan SEM seperti itu. Nih ya, contoh-contoh hasil pengamatan dengan berbagai jenis mikroskop. Yang pertama ada medan terang, yang kedua yang B ya ada epiflorensi ya, jadi dia berpendar ya, ada pancarannya, lalu ada medan gelap ya, lalu ada kontras fase nih ya. Jadi untuk melihat yang transparan seperti, jadi harus dikontraskan dengan latar belakangnya gitu. Ada interferensi ya, lalu ada elektron transmisi dan Bayer. Ini struktur bakteri. Ya. Sudah lihat? Ya. Jadi saya itu selalu membayangkan bakteri itu seperti apa? Nasi. Jadi kalau yang PN ini masih ingat banget tahun kemarin saya masih ngomongin nasi. Ya, jadi kebayang nggak kalau nasi yang sudah lama tercelup di air ya, atau di bak kali ya. Nah, jadi dia dulu lapisannya jadi nasinya jadi berlendir. Pernah lihat yang seperti itu? Ya. Nah, itu untuk membayangkan bakteri ya. Padahal itu sebenarnya nasi yang sudah diselimuti bakteri gitu ya, untuk membayangkan kapsul bakteri. Ya, saya selalu menganalogikan seperti itu supaya kalian terbayang. Kita lihat satu-satu strukturnya ya. Ada membran sel dan dinding sel. Ya, membran sel. Mana nih kursor saya nih? Kok hilang? Nih ya, dinding sel, ada membran sel tuh yang di dalamnya ya, yang pink sama yang abu-abu. Nah, membran sel dan dinding sel ini fungsinya penting. Contohnya kenapa? Dia untuk berperan pada transport nutrien, untuk keluar masuk makanan. Kalian pernah bayangin nggak sih gimana bakteri makan? Punya mulut dia? Iya? Enggak. Ya, jadi dia dia makan ya dengan cara transport nutrien.
ya. Nah, dan dinding sel untuk menjaga agar tidak lisis dari tekanan osmotik ya, supaya dia nggak pecah selnya. Ya, jadi dia itu untuk memperkuat selnya. Nah, membran sitoplasma ya, membran sitoplasma nih. Strukturnya fosfolipid lapis ganda ya, jadi ada asam lemak bersifat hidrofobik dan gliserolnya hidrofilik ya, ada protein juga ya. Jadi ada yang bersifat hidrofobik dan ada yang bersifat hidrofilik di bagian membran sitoplasma. Nah, struktur membran sitoplasma ini dia distabilkan melalui ikatan hidrogen ya, jadi ada interaksi hidrofobiknya. Kenapa perlu seperti itu? Ya, karena dia mau mengeluar masukkan si makanan tadi. Nah, disebut fluid mozaik ada karena protein globular terletak secara spesifik pada membran dan sangat menguat. Dinding sel bakteri, ya, dinding sel bakteri ini dia tipis dan lentur, ya. Nah, tebalnya itu sekitar 10 sampai 23 nanomikron. Beratnya itu sekitar 20% dari berat keseluruhan sel. Ya, jadi 20% sel bakteri itu merupakan dinding sel. Isinya apa dinding sel ini? Ya, ada peptidoglikan. Ya. Jadi berdasarkan tipe dinding sel, nah tipe dinding sel inilah yang dibagi menjadi gram positif dan gram negatif. Ya. Nih, gram positif ya, gram positif itu, nih tengok, peptidoglikannya ini tebal. Terdiri dari 3 lapisan. Ya. Tapi kalau yang gram negatif, tengok nih. Oke. Yang gram negatif ya, dia 5 lapis tengok nih. Ya. Peptidoglikan yang merah itu tipis. Ya. Nah, peptidoglikan ini tadilah yang berikatan dengan kristal violet. Nanti kita cek lagi secara lengkapnya di pewarnaan bakteri. Fungsinya apa? Untuk memberi bentuk pada sel ya, supaya selnya jadi berbentuk ya. Nah, memberi kekuatan dan perlindungan. Jadi mengatur pertukaran zat dari luar dan dalam sel. Nah, jadi disinilah tempat masuk keluarnya itu nutrisi atau garam-garam mineral yang berat molekulnya kecil. Nah, dia berfungsi sebagai saringan untuk keluar dan masuknya zat. Ya, jadi bakteri ini kan dia makannya dengan nutrisi yang dibutuhkan, nutrisi yang kecil ya, bukan yang kompleks kan ya. Makanya dia kadang mikroorganisme ini memiliki enzim, itu kemarin kita cerita ya, untuk memecah-mecah makanan yang ada di lingkungan. Sehingga dia bisa masukkan makanan yang sudah memiliki berat molekulnya lebih kecil. Ya. Nah, ini perbedaan bakteri gram positif dan negatif ya. Kalau bakteri gram positif itu tebal peptidoglikannya itu sampai 50%. Nah, tapi kalau gram negatif cuma 20%. Nah, jadi di dinding selnya itu ada asam tekoat ya. Asam tekoat ini itu hanya terdapat di gram positif. Tapi lipopolisakarida ya hanya terdapat pada gram negatif. Nah, proteinnya tinggi di gram negatif. Ya, lipidnya juga tinggi di gram negatif. Ya, makanya saya bilang gram negatif itu bakteri yang lebih bandel daripada gram positif. Maksudnya lebih bandel dengan kondisi lingkungan. Ya, misalnya kita ngasih satu treatment yang gram positif itu lebih cepat mati daripada gram negatif. Makanya dulu pernah 2 tahun yang lalu, kalau nggak salah ya, Bu, kenapa ini Graciela tolong di-mute ini. Kenapa ikan saya itu di rumah disuruh sama ikannya itu kasih obat biru, Bu. Obat biru itu isinya apa? Methylene blue. Ya, methylene blue ya, karena dia merupakan ikan yang sakit di situ tadi itu yang nyerang gram positif kan. Nah, jadi dinding selnya lebih gampang dirusak sama senyawa warna tadi itu. Ya. Nah, jadi gram positif ini pewarnaan gramnya itu dia berwarna ungu biru ya, gram negatif berwarna merah dari safranin. Ini dia, layernya banyak banget kan yang gram negatif. Nih, perbedaan
dinding sel. Oke, ya. Ini porin ini dia bisa membuka atau menutup, yaitu protein yang ada di dinding sel untuk maksudnya masuk keluarkan nutrisi. Ya, ini struktur dinding selnya seperti ini. Ya, nah ini asam tekuatnya ini yang merah-merah. Nah makanya hanya positif tadi di gram positif ya, terdapat di gram positif. Kalau yang di sini tidak ada. Ya, tapi lipopolisacaridanya banyak yang ada positif di gram negatif. Ya, nah jadi seperti inilah bentuk ya irisan dari bakteri. Ya, oke, sampai sini ada yang mau ditanya? Ini bagaimana mahasiswa yang pendalaman? Harusnya jangan pendalaman lagi ya semester depan ya. Kita kan ujiannya nanti di e-learning. Buat yang lain ya, tidak ada masalah loh kalau kita PN ya, saya sendiri selalu ngingetin ke mahasiswa saya. Bukan berarti ketika kita PN hancurlah hidup kita gitu ya, enggak, biasa gitu ya. Mahasiswa PN sekali, 2 kali masih bisa ditolerir. Lebih dari 2 kali, tolong belajarnya yang dicek lagi. Pasti ada yang salah. Ya, kalau sekali mungkin keseleo kan, kita nggak tahu pada saat kita ujian kondisi apa gitu kan, siapa tahu habis patah hati gitu kan, atau sakit berat gitu kan, jadi nggak bisa masuk semua materi gitu kan ya. Ya jadi kalau saya sih sekali keselio nggak masalah, kesandung ya, tapi jangan sering-sering ya. Tolong dicek lagi nanti ke depannya. Ya, ini kan kebetulan kalau kuliah sama saya, insya Allah sekitar rekam gitu ya, walaupun banyak kalimat-kalimat saya yang kadang suka terbelit lidah gitu kan ya. Jadi kalau mau dinonton ulang silahkan, materinya juga kita posting gitu kan ya. Jadi terus ada kuis-kuis yang insya Allah lebih membantu dalam memahami ya. Jadi semoga nanti ujiannya lebih lancar. Nah, ini ada selanjutnya bagiannya itu flagel ya. Ada 4 macam. Contohnya ada monotrik, amfitrik, lofotrik, dan peritrik. Nih, kalau monotrik di satu. Lofotrik dia banyak di satu tempat. Amfitrik banyak di 2 tempat. Peritrik di mana-mana, ya, di mana-mana si flagel, ya. Flagel ini kita sebut juga dengan bulu cambuk ya. Dia fungsinya sebagai bergerak ya, untuk memungkinkan bakteri bergerak ya. Jadi untuk menuju ke tempat yang lebih menguntungkan dari dia, baginya, ya. Ini ada contoh flagel, lofotrik. Ini monotrik ya, kelihatan ya, kayak kecebong. Oke, selanjutnya ada fili. Nah, kalau fili ini lebih kecil daripada flagel tadi. Ya, fili ini lebih halus gitu ya. Nah, jadi biasanya fili ini hanya terdapat pada gram negatif. Nah, ini kalau tadi kita lihat nih, ya, ada fili-filinya kan ya, tuh kecil-kecil di atas permukaan. Nah, jadi fungsinya untuk melekatkan bakteri satu dan lainnya. Jadi di sini yang memungkinkan untuk perpindahan DNA. Ingat nggak materi semester kemarin? DNA rekombinan ya, dengan metode konjugasi. Ya, jadi dia menempel, bertukarlah dia materi DNA-nya menggunakan fili. Ya, ini dia fili. Ya, bukan Bang Fili. Ya. Dulu senior kita ada namanya fili ya. Oke, ini dia fimbrie ya. Nah, kalau yang di bagian dalam ini ada kapsul. Oke, nah ini dia metode konjugasi pada bakteri ya. Mereka nempel, bukan menikah, tapi mereka bertukaran materi genetik ya. Jadi bertukar informasi genetik ya. Kamu mau apa katanya gitu kan? Aku pengen materi untuk membuat ini, membuat racun. Nah, bertukaran dia. Selanjutnya ada bagian kapsul ya. Kapsul ini biasanya cairan kental ya dari hasil sekresi sel itu untuk melembabkan sel gitu ya. Jadi menjaga agar tidak kekeringan. Ya, jadi biasanya ini ya hasil sekresi ini itu adalah polisakarida atau polipeptida, ada protein ya. Jadi itu juga
lapisan ini ya sebagai pelindung ya dari pengaruh sistem kekebalan yang dihasilkan oleh tubuh ya. Jadi maksudnya dia lebih bandel jadinya kalau misalnya sel yang memproduksi kapsul ini ya, karena dia lebih terlindungi ya. Ini dia. Nah, makanya saya contohin tadi seperti nasi yang sudah kerendam air ya kan, kayak gitu kan. Saya tuh kok nyontohin nasi di dalam bak gitu ya, karena kan siapa tahu kalian nyuci berasnya di kamar mandi gitu kan ya. Ya, nah ini ya, jadi yang di luar ini, materi yang di luar ini itu adalah apa namanya, kapsul tadi ya, diselimuti ya. Jadi untuk pewarnaan kapsul beda lagi pewarnaannya ya. Untuk mengetahui apakah suatu bakteri menghasilkan kapsul dan untuk melihat kapsulnya itu beda lagi cara pewarnaannya, tekniknya ya. Ada namanya pewarnaan kapsul. Ini ada Klebsiella ya, nggak begitu terlihat ya. Oke. Selanjutnya ada granula ya. Jadi granula ini cadangan makanan ya. Kalau pada ayam ada tembolok gitu ya, dia nyimpen gitu ya. Jadi tidak semua punya granula. Contohnya kita punya Mycobacterium tuberculosis ya, sama Corynebacterium diphtheriae. Ini dia granulanya tuh, yang kayak korek api di ujung tuh ya, dia nyimpen makanan di situ ya. Selanjutnya ada kromosom dan plasmid. Nah, jadi kromosom bakteri ini tidak dikelilingi sama membran nukleus ya. Jadi dia ada di dalam sitoplasma gitu aja, terbang-terbang yang tadi materi genetiknya tadi itu. Makanya itulah yang bisa lepas ke lingkungan terus diambil sama bakteri lain seperti itu ya. Nah, ini berarti translasi, transkripsi dan replikasi DNA semuanya terjadi di tempat yang sama ya, dan dapat berinteraksi dengan struktur sitoplasma lainnya. Contohnya ribosom. Nah, jadi kebanyakan bakteri itu ada plasmidnya. Nah, plasmidnya itu yang kita ambil kemarin, ingat, untuk DNA, waktu materi DNA rekombinan ya. Nah, plasmidnya ini yang didapat dari bakteri. Nah, namun bakteri juga mudah untuk menghilangkannya. Jadi ketika dia punya plasmid bisa aja dia dikeluarkannya gitu ya. Nah, jadi plasmidnya ini dapat diberikan kepada bakteri lain dalam bentuk transfer gen horizontal. Ini dia plasmidnya. Nah, masing-masing bakteri itu mempunyai plasmid dalam jumlah yang berbeda-beda. Ya. Oke. Selanjutnya ada ribosom ya, ada organel sel yang lain yaitu ribosom. Ya, jadi S tadi ini Svedberg ya, jadi 70 Svedberg ya satuannya. Ya, ini ribosom. Lalu ada vesicle gas. Nah, vesicle gas ini contohnya pada cyanobacteria ya, bakteri fotosintetik ungu dan hijau. Nah, jadi yang hidup di danau gini contohnya gitu ya. Nah, jadi dia dapat mengapung ya. Jadi karena dia punya vesicle gas, dia mengapung gitu. Nah, ini selanjutnya ada spora dan endospora. Nah, spora atau ya, jadi atau endospora. Karena dia di dalam gitu, makanya dibilang endospora. Nah, bakteri yang dapat membentuk spora itu contohnya ada Clostridium sama Bacillus. Ya, Bacillus ini contohnya jadi nasi kita contohin ya. Jadi kalau kalian nasi basi gitu terus nasinya lengket-lengket gitu kan ya. Nah, itu Bacillus. Ya, jadi jangan dimakan. Ya, bisa jadi pada saat itu dia udah membentuk spora. Nah, kalau sudah membentuk spora, bahayanya ketika kita makan nanti di lambung dia tidak mati, nanti di usus dia bisa bergerminasi, nanti selanjutnya dia akan menjadi penyebab toksikoinfeksi. Semester depan kita ketemu. Nah, spora terbentuk pada keadaan proses ada sporulasi pembentukan spora dan germinasi proses pembentukan sel vegetatif kembali dari spora. Nah, letak spora ini di mana? Ada yang sentral di tengah ya, ada yang subtermal, ada yang terminal. Oke. Nah, struktur spora lebih kompleks dari sel vegetatif ya, jadi dia terdiri dari exon porium ya, jadi ada lapisan proteinnya, ada spore coat-nya, lalu ada korteksnya. Ini sudah ada dibahas nih di forum komentar kita. Oh, bagus banget ini udah ada yang bahas endospora ya, walaupun copy paste dari Wikipedia ya. Nanti dibaca lagi ya. Lalu ada core atau protoplasspora yang biasanya mengandung dinding sel ya.
Nah, core ini mengandung substansi yang hanya ada pada endospora. Nah, yaitu asam dipikolinat yang jumlahnya sampai 10% dari berat kering. Nah, sporulasi ini terjadi apabila sel ini ya tidak tumbuh lagi karena kehabisan nutrien. Jadi kalau dia udah kehabisan nutrien, udah dia bersporulasi. Nanti giliran di lingkungannya sudah banyak nutrien, terus kondisi sudah memungkinkan kembali, dia bergerminasi. Nah, ada proses aktivasi, germinasi, dan pertumbuhan menjadi sel vegetatif kembali. Jadi sel bakteri yang hidup ya kita sebut juga dengan istilah sel vegetatif. Ya, karena dia berkembang biak secara vegetatif membelah diri. Ya, ini variasinya ya, endosporanya ya, morfologi 1 dan 4 ya, yang walaupun dia agak gelembung gitu ya, itu disebut endospor karena dia di tengah-tengah. 2, 3, dan 5 ya, ingat 2, 3, dan 5 itu di ujung ya. Nah, jadi kita ujung itu terminal ya, terminal tuh selalu letaknya di ujung ya, nggak di tengah-tengah ya. Terminal di Kota Jambi mana di ujung ya, di Bendalu. Jadi yang di ujung tuh terminal ya. Kalau yang 6 lateral, dia buncit gitu ya. Nah, jadi posisi ya endospor differ among bakteria. Jadi setiap bakteri itu berbeda-beda posisi endospornya and is useful in identification. Ya, jadi berguna untuk proses identifikasi. Ini dia sel vegetatifnya ya, dia hidup terus dia bersporulasi ya, ini matur spor ya, spora yang sudah matang ya, jadi bisa dilihat di sini. Jadi yang masih bergabung dengan sel vegetatifnya itu masih tahapan sporulasi, tapi ketika sporanya sudah matang dia akan melepaskan diri ya menjadi spora terpisah ya. Itu ada kelihatan kursor saya hilang. Ini dia tahapan pengembangannya. Yang pertama ya, pertama itu dia pembentukan septum. Ya, jadi dia membentukkan asymmetric cell division. Jadi dia membentuk septum untuk membagi dua sel ya menjadi tidak asimetrik. Jadi dia baginya nggak di tengah, dia di ujung. Dia perlu sedikit aja. Nah, lalu tahap selanjutnya adalah forespore, pembentukan forespore ya. Lalu stage of 4 and 5 ya, spore cortex dan coat sintetis. Jadi dia mensintesis membuat spor sama membuat coatnya. Nah, selanjutnya dia selnya tadi menjadi matang. Bukan sel, sporanya menjadi matang. Dan sel indukannya ya, mother cell akan lisis. Lisis itu adalah pecah selnya, mati, hancur, lisis ya. Oke, ini gambar kita kemarin ya. Jadi sudah maksimal. Ini dia spora Clostridium tetani ya, dia sifatnya sporanya letaknya terminal ya di ujung. Ini juga nih. Nah, spora bakteri ini terbentuk pada kondisi jelek, misalnya suhu tinggi seperti itu ya, nutrisi habis gitu ya. Jadi tidak semua bakteri bisa membentuk spora. Spora-spora tertentu yang ketika dia kondisinya sudah tidak baik untuk pertumbuhannya, dia akan membentuk spora ya. Tapi ketika spora kondisinya sudah sesuai, nah dia akan berkecambah dan menghasilkan sel ya. Jadi kembali hidup lagi. Nah, spora ini biasanya lebih tahan dibandingkan sel hidup. Kenapa? Karena dia punya selimutnya tebal tadi kan ya. Nih, selimutnya tebal. Ya, ada spore cortex dan coat-nya. Ya, ada selimutnya, ya. Ada jaketnya, ada coat-nya. Nah, bentuk spora ya ada exospora sama endospora. Ya. Oke, ini mengenai pendahuluan mengenai struktur selnya. Ya, nah sekarang kita lihat bagaimana pewarnaan bakterinya. Tadi udah tahu kita ya. Jadi mana aja yang bisa kita warnai gitu. Oke, nah kenapa kita perlu mewarnai?
Ya, karena tadi kita udah lihat ya gambar-gambarnya ya, bakteri itu cenderung transparan, dia tidak berwarna. Jadi dia tidak memiliki kontras warna dengan lingkungan. Jadi ya warna lingkungan itulah warnanya, gitu. Ya, jadi sulit untuk melihat langsung tanpa teknik pewarnaan. Ya. Nah, pewarnaan dilakukan agar sel bakteri dapat terlihat secara jelas. Jadi kalau kalian sudah oleskan gitu di atas mikroskop, kalian langsung lihat, Allahu Akbar, mati lampu.